wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan saya Kakak Fistolia Zahra. Di sini Kakak akan menjelaskan soal-soal perbandingan dan aritmatika sosial. Nah, di sini ada contoh perbandingan. Contoh 1, diketahui A sama dengan 2/3 I dan I sama dengan 2/5R. Ditanyakan perbandingan A, I, dan R. Nah, dari sini kita dapat yaitu kedua ruas dibagi dengan I. Jadi, A banding I sama dengan 2/3. Dan dari sini juga kita dapat kedua ruasnya dibagi R, jadi I banding R sama dengan 2/5. Nah, di sini perbandingan A, I, dan R yaitu A banding I sama dengan 2/3 yang tadi, dan I banding R sama dengan 2/5 dengan yang tadi, sama dengan yang tadi yang kita sudah bahas. Nah, ada unsur sejenis di sini yaitu I. Nah, ini dari perbandingan ini ada unsur yang sama yaitu I. Untuk mendapatkan perbandingan A banding I banding R, maka ubah perbandingan I menjadi nilai yang sama. Nah, nilai I pada perbandingan A banding I yaitu kan 3, dan I banding R itu nilainya 2. Nah, kita harus samakan. Nah, untuk menyamakannya kita menggunakan KPK. KPK-nya itu KPK dari 3 itu 3 sendiri, dan KPK dari 2 itu 2. Nah, tinggal di sini kita kalikan KPK yang di bawah sama di atasnya. KPK-nya di sini 2, sini kali 2, di sini kali 3 ya. Nah, sehingga kita dapat A banding I sama 2/3, keduanya dikalikan 2 menjadi 4/6. Nah, di sini ada I banding R yang keduanya dikalikan dengan 3, yang ini dikalikan dengan 3, maka menjadi 6/15. Nah, di sini nilai I-nya sudah sama, maka kita tinggal tulis saja, sehingga perbandingan A banding I banding R sama dengan 4/6/15. Nah, jawabannya C. Nah, di sini kakak memiliki cara cepatnya. Nah, dari soal kita sudah diketahui A banding I sama dengan 2/3, dan I banding 4 sama dengan 2/5. Nah, kita tinggal tulis seperti ini. Nah, maka kita akan langsung kalikan saja 2 kali dengan 2 kali dengan 2 ini, dan 3 kali 2, maka jadi 2 kali 3, dan 3 kali 5, maka 3 kali 5. Nah, sehingga didapat 4/6/15. Jika tidak ada jawabannya, maka tinggal di bawah ini. Jika tidak ada jawabannya, maka tinggal di bawah ini. Jika tidak ada jawabannya, maka tinggal di bawah ini. Jika tidak ada jawabannya, maka tinggal di bawah ini. Jika tidak ada jawabannya, maka tinggal di bawah ini. Jika tidak ada jawabannya, maka tinggal di bawah ini. Jika tidak ada jawabannya, maka tinggal di bawah ini. Jika tidak ada jawabannya, maka tinggal di bawah ini. Jika tidak ada jawabannya, maka tinggal di bawah ini. Jika tidak ada jawabannya, maka tinggal di bawah ini. Jika tidak ada jawabannya, maka tinggal di bawah ini. Jika tidak ada jawabannya, maka tinggal di bawah ini. Jika tidak ada jawabannya, maka tinggal di bawah ini. Jika tidak ada jawabannya, maka tinggal di bawah ini. Jika tidak ada jawabannya, maka tinggal di bawah ini. Jika tidak ada jawabannya, maka tinggal di bawah ini. Jika tidak ada jawabannya, maka tinggal di bawah ini. Jika tidak ada jawabannya, maka tinggal di bawah ini. Jika tidak ada ja
Jika masih tidak ada jawabannya, maka kita tinggal perkecil saja. Nah, karena di sini sudah ada jawabannya, maka dengan cara cepat tersebut diperoleh juga hasil yang sama, yaitu A banding I banding R sama dengan 4 banding 6 banding 15. Jawabannya C. Nah, di sini ada contoh 2. Seorang pemborong akan membangun kantor berukuran 25 meter dikali 20 meter dengan kantor digambar pada kertas dengan ukuran dengan ukuran 10 cm dikali 8 cm. Skala yang digunakan pada daerah kantor tersebut adalah Nah, kita diketahui itu ada kantor yang berukuran 25 meter dikali 20 meter sama dengan itu. Pembahasan. Diketahui kantor berukuran 25 meter dikali 20 meter panjang kali tinggi dan gambar pada kertas sama dengan 10 cm dikali 8 cm, yaitu panjang kali tinggi. Nah, cara mencari skala yaitu skala panjang pada peta atau panjang pada gambar kertas. Nah, dibagi dengan panjang sebenarnya atau kantor yang berukuran kantor yang sebenarnya. Nah, di sini kita cuma menggunakan panjangnya saja, maka di sini kita dapat ambil yang ini panjangnya. Nah, yang ini kan panjang kali lebar, maka panjangnya yang awal. Nah, panjangnya itu kan panjang pada peta, yaitu pada gambar kertas itu 10 cm dibagi dengan panjang pada kantor, yaitu 25 meter. Nah, ini kan 25 meter itu diubah ke cm, maka dikali dengan 100. Nah, 25 kali 100 yaitu jadi 2500 cm. Nah, 10 dibagi dengan 2500 itu hasilnya 1/250, maka didapat 1/250. Jadi skala yang digunakan pada daerah kantor tersebut adalah 1/250, yaitu jawabannya D. Yang ketiga, ada perbandingan panjang dan lebar persegi panjang 7/4. Jika keliling persegi panjang tersebut 66 cm, maka luasnya adalah Nah, bahasannya yaitu mencari jumlah panjang dan lebar, yaitu dengan K. Kelilingnya kan kita diketahui 66 cm. Maka rumus dari keliling itu yaitu 2 dikali panjang tambah lebar sama dengan 66 cm. Nah, dari sini kedua ruas itu dibagi dengan 2. Maka didapat P tambah L sama dengan 66 dibagi dengan 2 sama dengan 3. Maka didapat panjang sama lebarnya 33. Nah, diketahui perbandingan P banding L yaitu 7/4. Nah, jumlah perbandingannya yaitu 7 tambah 4 yaitu 11. Maka mencari panjang P sama dengan 7. Perbandingan dari panjangnya yaitu 7 dibagi dengan jumlah pembandingannya yaitu 11 dikali sama keliling 33, maka didapat P sama dengan 21 cm. Nah, untuk mencari lebar, maka
kita lakukan cara yang sama, yaitu L sama dengan perbandingannya itu 4 dibagi dengan jumlah perbandingannya itu 11 dikali dengan keliling. Maka dia didapat L sama dengan 12. Mencari luas persegi panjangnya dengan cara L yaitu luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar. Nah, maka kita tinggal masukkan P-nya 21 cm dikali dengan L-nya 12 cm. Karena satuannya sama, cm, maka langsung saja dimasukkan. Nah, lalu tinggal dikali 21 kali 12, yaitu 252 cm persegi. Itu jawabannya D. Contoh 4. Perbandingan uang Dina dan Rama yaitu 3:2 jika jumlah uang Dina dan Rama yaitu Rp40.000, maka yang ditanyakan selisih uang Dina dan Rama berapa? Nah, diketahui perbandingan uang Dina dan Rama yaitu kita misalkan Dinanya dengan D, Ramanya dengan R, maka 3 yang diketahui dalam soal yaitu 3:2. Jumlah perbandingannya yaitu 3 tambah 2 yaitu 5. Untuk mencari uang Dina yaitu sama dengan 3/5 yaitu 3 perbandingan dari perbandingan 3-nya dan dibagi dengan jumlah perbandingannya 5 dikali dengan jumlah uang Dina dan Rama sama dengan ini kita bagi 40 bagi dengan 5 yaitu 8.000 ya. Nah, maka 3 dikali 8.000 sama dengan 24.000. Nah, di sini kan 5 dibagi 40 itu kan 8. Nah, masih ada sisa 0,3, maka kita tulis di sini 0-nya 3, maka jadi 8.000. Nah, baru dikalikan 3 kali 8. Nah, untuk mencari uang Rama itu 2 dibagi 5 yaitu 2 dari perbandingan dan 5 dari jumlah perbandingannya dikali dengan jumlah uang Dina dan Rama. Nah, maka jumlah di sini 5 dibagi dengan 40 dibagi dengan 5 maksudnya itu kan 8. Nah, masih ada 0,3 di sini, kita tinggal tuliskan saja. Nah, maka tinggal 2 kali 8.000, maka hasilnya Rp16.000. Nah, ditanya selisih uang Dina dan Rama yaitu kita tinggal kurangi saja yang terbesar dikurangi yang terkecil. Nah, yang terbesar itu uang Dina, maka uang Dina yaitu Rp24.000 dikurangi dengan uang Rama yang Rp16.000. Nah, jadi selisih uang Dina dan Rama yaitu Rp8.000. Nah, dari cara tersebut kakak punya cara cepatnya nih. Di sini itu kan diketahui 3:2 perbandingan dari Dina banding Rama. Nah, maka langsung saja selisih perbandingannya berapa? 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Nah, jumlah perbandingannya yaitu 3 ditambah 2 sama dengan 5. Selisih uang Dina dan Rama tinggal sama dengan selisih perbandingannya yaitu 3 dikurangi 2 sama dengan 1 dibagi dengan jumlah perbandingannya yaitu 3 ditambah 2 sama dengan 5 dikali dengan jumlah uang Dina dan Rama. Maka tinggal ditulis saja
ini sama dengan 8.000. Ini nolnya tinggal dipindahin aja ya, sisanya dikali dengan 1, jadi 8.000 kali 1, 8.000. Nah, maka sampai sini yang ini dengan yang ini hasilnya sama, maka jawabannya 8.000. Nah, kalian bisa pakai cara salah satunya aja. Contoh 5. Seorang tukang jahit membuat pesanan jahit kaos untuk keperluan kampanye. Ia hanya mampu menjahit 60 potong dalam 3 hari. Bila ia kerja selama 2 minggu, berapa potong kaos yang dapat ia kerjakan? Nah, pembahasannya yaitu banyaknya kaos yang dapat dikerjakan oleh penjahit untuk 1 hari. Kita misalkan kita cari dulu K-nya sama dengan 60 potong. Banyaknya baju yang dapat dijahit 60 potong dibagi dengan lamanya mengerjakan menjahitnya. Dari 60 potong tersebut yaitu 3. Jadi 60 dibagi 3 sama dengan 20 potong. Lama tukang jahit bekerja dalam 2 minggu. Nah, di sini kan yang ditanyakan 2 minggu. Maka 2 minggu sama dengan 2 kali 7. 1 minggu terdapat 7 hari, maka 2 kali 7 sama dengan 14. Banyaknya kaos yang dikerjakan penjahit tersebut adalah banyaknya kaos yang dapat dikerjakan banyaknya kaos yang dapat dikerjakan dalam sehari ditambah dikali dengan tukang jahit bekerja yaitu 2 minggu sama dengan 14, maka 20 kali 14 sama dengan 280 potong, maka jawabannya D. Selanjutnya yaitu contoh soal aritmatika sosial. Contoh 1 yaitu Andi membeli 10 pasang sepatu seharga 400.000. Sebanyak 7 pasang sepatu dijual dengan 50.000 per pasang. Nah, 2 pasangnya dijual dengan 40.000 per pasang dan sisanya disumbangkan. Nah, berapa presentasi keuntungan yang diperoleh Andi? Pertanyaannya presentase keuntungan, yaitu jadi kita cari dulu keuntungannya. Hasil penjualan Andi yaitu yang 7 pasangnya itu dihargai dengan 50.000 dan yang 2 pasangnya itu dihargai dengan 40.000. Maka 7 kali 50.000 yaitu hasilnya 350.000 ditambah dengan 2 kali 40.000 yaitu 80.000 sama dengan 400. Tinggal dijumlahkan ya, ini sama ini dijumlahkan 350.000 ditambah 80.000 yaitu 340.000 rupiah. Nah, besar keuntungan Andi yaitu hasil penjualan dikurangi dengan modalnya, yaitu hasil penjualannya itu yang ini 430.000 dikurangi dengan modalnya yang ini 400.000. Nah, sama dengan 30.000 rupiah. Nah, presentase keuntungan itu rumusnya presentase keuntungan atau P sama dengan untung dibagi dengan harga pembelian dikali dengan 100%. Nah, di sini untungnya itu 30.000 dibagi dengan harga pembelian atau modalnya yaitu 400.000 rupiah. Nah, kita keduanya kita bagi dengan 1.000 ya, maka jadi sisanya 30
dibagi 400 dikali dengan 100%, maka 30 dikali 100 jadi 3000 dibagi dengan 400 persennya, masih tetap ya ditulis persennya. Nah, setelah itu keduanya kita bagi dengan 100, masih bisa dibagi kan. Nah, maka keduanya dibagi dengan 100 sama dengan 30 dibagi dengan 4. 30 bagi 4 30 bagi 4 itu hasilnya 7, sisa 2 sama dengan 7, sisanya 2 dibagi dengan 4. Nah, yang ininya kan masih bisa disederhanakan 2/4-nya, maka keduanya dibagi 2. 2 bagi 2, 1, 2. 4 bagi 2 jadi 2, itu jadi hasilnya 1/2% atau 7,5%. Jawabannya segitu. Sini ada contoh, Bu Ega membeli buku bacaan seharga Rp18.000 setelah mendapat diskon sebesar 10%. Berapa harga buku bacaan tersebut sebelum didiskon? Nah, diketahui yaitu persen diskonnya yaitu 10%. Nah, harga setelah diskonnya itu 18.000. Ditanyakannya harga awal, harga sebelum di diskonnya. Nah, penjelasannya untuk menghitung harga awal atau harga sebelum diskon, terlebih dahulu menghitung berapa besarnya harga diskon dengan persamaan atau dengan rumus harga diskon sama dengan harga awal dikali dengan persentase diskon. Harga diskon sama dengan harga awal dikali persentasenya itu 10%. Maka harga diskon sama dengan 10% kali harga awal. Selanjutnya, hitung harga awal atau sebelum kena diskon. Nah, yaitu rumusnya uang dibayar sama dengan atau harga normalnya sama dengan harga awal dikurangi harga diskon. Selanjutnya, hitung harga awal atau sebelum kena diskon uang, yaitu uang yang dibayar sama dengan harga awal dikurangi harga diskon. Itu harga yang dibayarnya 18.000 dan sama dengan harga awal dikurangi harga diskon, yaitu kan kita tadi dapat 10% dikali harga awal. Nah, maka kita dapat 18.000. Ini 18.000 rupiah sama dengan 10% harga awal, kan berarti kan harganya normal, berarti 100% dikali harga awal dikurangi dengan 10% dikali harga awal. Nah, ini 18.000 rupiah sama dengan 100 dikurangi dengan 10%. Jadi 90% dikali dengan harga awal. Lalu ini kan 100 dikurangi sama 10 karena ini harga awal, kayak 18.000 sama dengan 100% dikali harga awal dikurangi 10% dikali harga awal. Nah, ini tinggal dikurangi 100 dikurangi dengan 10%, yaitu jadi 90% dikali dengan harga awal. Nah, maka didapat harga awal sama dengan kedua ruasnya dibagi dengan 90%. Maka
Jadi harga awal sama dengan 18.000 dibagi dengan 90%. Nah, harga awal sama dengan 18.000 yaitu 90%, itu kan 90 dibagi 100. Nah, maka harga awal sama dengan yang ini, pembagian ini kita pakai yang pas dulu SD, itu kan tinggal dibalik jadi 90 di bawah, 100 di atas, jadi 18.000 dikali dengan 100 per 90. Maka ini tinggal dicoret, bukan dicoret ya, 18 dibagi 9 itu hasilnya 2. Nah, ini selanjutnya hitung harga awal atau sebelum kena diskon. Nah, uang dibayar, rumusnya itu uang yang dibayar sama dengan harga awal dikurangi harga diskon. Nah, uang yang dibayar 18.000 sama dengan harga awalnya dikurangi 10% harga diskon. Tadi kan kita sudah nyari ya, 10% dikali dengan harga awal. Nah, 18.000 sama dengan harga awal, itu kan harga normal, berarti 100% dikali harga awal dikurangi 10% dikali harga awal. Nah, langsung 18.000 sama dengan 100 dikurangi dengan 10%, maka hasilnya 90% dikali dengan harga awal. Nah, lalu kedua ruas dibagi dengan 90%, maka harga awal sama dengan 18.000 dibagi dengan 90%. Nah, lalu 90% itu kan 90 dibagi dengan 100, maka harga awal yaitu sama dengan 18.000 dibagi dengan 90 dibagi dengan 90 per 100. Nah, harga awalnya, maka ini tinggal kita pindahin jadi ini diubah jadi perkalian, maka ini dibalik ya, 100 di atas 90 di bawah, maka 18.000 dikali dengan 100 per 90. Nah, maka didapat harga awalnya yaitu 20.000. Dari sini 18 dibagi 9 itu kan 2. Nah, ini masih ada 0, keduanya dibagi dengan 10, jadi habis kan ini yang 90 nya sudah. Nah, terus 2 dikali ini masih ada 0, 2 salah 1, jadi tinggal tulis 2, 0 nya itu 2, 3, 4, berarti tulis 0 nya 4, jadi hasilnya 20.000. Jadi harga buku catatan tersebut didiskon adalah sebelum didiskon yaitu 20.000. Contoh yang ketiga, itu ada Ani menabung sebesar 800.000 rupiah pada sebuah bank yang memberikan suku bunga tunggal sebesar 16% per tahun. Pada saat diambil, tabungan ini menjadi 992.000 rupiah. Nah, yang ditanyakan lama Ani menabung adalah. Pembahasannya diketahui tabungan awal atau M 800.000, bunga tunggal atau B 16% per tahun, dan tabungan akhir sama dengan 992.000 rupiah. Nah, waktunya ini kan per tahun. Waktu bunganya itu ini per tahun, 1 tahun sama dengan 12 bulan, ya kan? Sehingga besar bunga per bulan yang diterima atau B sama dengan
16 per 100 atau persenan bunga per tahunnya 16 per 100 dikali sama 800 dikali dengan 1 tahun per 12 sama dengan ini sama ini habis, ya kan? Lalu kita tinggal 16 kali 8.000, maka hasilnya 128.000 dibagi dengan 12. Nah, yang ini keduanya dibagi dengan 2, maka hasilnya 64.000 dibagi dengan 6. Nah, besar total atau jumlah bunga yang diterima itu 992.000 dikurangi dengan 800.000. Ini tabungan akhir dikurangi tabungan awal, sama dengan 192.000 rupiah. Jika lama Ani menabung adalah yang ditanyakannya, yaitu sama dengan bunga yang diperoleh dibagi dengan bunga per bulannya. Bunga yang diperoleh itu Rp192.000 dibagi dengan bunga per bulannya, yaitu 64.000 dibagi dengan 6. Nah, ini berarti sama dengan 192.000 dikali dengan 6 per 64.000. Nah, yang ini dibagi 1.000 dan yang ini juga dibagi 1.000. 92 dibagi dengan 64 itu hasilnya 3. Maka 3 dikali 6 hasilnya 18 bulan. Maka jawabannya B. Nah, di sini ada kata-kata, yaitu our team, sedikit kemajuan setiap hari di dalam hidupmu menambah sesuatu hingga hasil yang besar. Di sini ada kata-kata untuk kalian, yaitu our team, sedikit kemajuan setiap hari di dalam dirimu menambahkan sesuatu hingga hasil yang besar. Dan bersemangatlah dalam pelajari sesuatu yang bermanfaat. Semangat! Sekian dari saya. Maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan. Saya mohon saran dan kritiknya. Kalian bisa menghubungi ini. Dan jika ada yang ditanyakan, kalian bisa menghubungi ini. Ini ya. Ya, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.